saudara penasihat hukum Dodi mengatakan bahwa hendaknya Ketua Komnas Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang perempuan. Kalaupun laki-laki yang memimpin Komnas Perlindungan Anak harus berjiwa perempuan. Oh, ini sungguh konyol dan menakutkan. Terkait dengan pernyataan Dodi Sudrajat mengenai pengaduan beliau ke Komnas Perlindungan Anak, saya ingin jelaskan sesungguhnya bahwa saudara Dodi datang menghubungi saya melalui WhatsApp untuk berkonsultasi menyangkut keluhan-keluhan beliau dalam kasus Gala sebagai anak yatim piatu yang diasuh oleh Haji Faisal. Kronologinya, Dodi memberikan semua keluhan-keluhan, antara lain beliau mengeluh sudah 1 bulan pada saat bertemu dengan saya tidak bisa bertemu dengan cucunya Gala. Lalu ada video-video yang disampaikan kepada saya sebagai dokumen, dikonsultasikan apakah itu praktek eksploitasi atau tidak. Lalu dengan informasi-informasi lain, bagaimana mereka berkonsultasi atau saudara Dodi berkonsultasi kepada Komnas Perlindungan Anak didampingi oleh penasihat hukumnya untuk melakukan upaya hukum, baik itu perwalian maupun pengasuhan. Semua disampaikan itu kepada saya secara kronologis. Namun pada pertemuan itu saya tidak menjelaskan apa-apa sebelum saya melakukan klarifikasi kepada terlapor, yakni Pak Haji Faisal yang diduga melakukan eksploitasi terhadap cucunya. Saya mohon izin kepada saudara Dodi waktu itu di dalam konferensi pers, saya menyatakan tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan jalan keluar sebelum melakukan upaya visitasi kunjungan ke rumah Haji Faisal, sebelum saya memberikan keputusan apa yang akan dilakukan oleh saudara Dodi. Lalu kemudian 2 minggu setelah pertemuan saya dengan saudara Dodi, saya memenuhi visitasi, berkunjung melihat sesungguhnya Gala dalam pengasuhan Pak Haji Faisal, berbincang dengan Pak Faisal, berbincang dengan keluarga. Saya didampingi oleh Dewan Komisioner untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi dan di-compare atau disesuaikan dengan apakah ada keluhan-keluhan itu. Dan saya melihat bahwa Gala sebagai cucu dari saudara Dodi dan Faisal itu baik-baik saja. Maka saya merekomendasikan dalam perspektif perlindungan anak, setelah kunjungan itu, biarkanlah Gala itu bertumbuh dan berkembang, diasuh oleh orang-orang yang mencintai dia, dan dia bukanlah menjadi korban-korban kekerasan. Saya lihat itu sangat cerdas, gembira dalam perspektif perlindungan anak. Dan mengklarifikasi semua video-video yang disampaikan. Tentu saya tidak menyampaikan itu kepada media karena saya harus mempertimbangkan status atau hak dari Gala itu. Namun karena saya mengumumkan kepada publik seperti itu, ya, saya dianggap berpihak. Tidak, karena langkah berikutnya saya mengundang saudara Dodi untuk menyusun formulasi bagaimana pertemuan-pertemuan dan mediasi yang diharapkan oleh Pak Haji Faisal supaya bisa melakukan mediasi itu. Tetapi itu ditolak oleh saudara Dodi. Ya. Dengan hormat saya mengirimkan surat. Tujuannya adalah untuk mencari formulasi bagaimana nanti ada pertemuan mediasi, sekalipun itu masih dalam proses pengadilan, baik itu gugatan perwalian maupun pengasuhan. Tetapi ditolak oleh saudara Joji. Jadi itu harus saya jelaskan kepada semua masyarakat bahwa etiket baik kita ditolak oleh saudara Joji. Saya tidak tahu apa motivasinya. Namun seminggu setelah itu, tiba-tiba Pak Faisal menelepon saya bahwa saudara Dodi datang pagi-pagi bersama rombongannya, bersama lawyernya untuk meminta Pak saudara Faisal agar
agar Gala itu bisa dibawa main-main ke Ancol dan dijanjikan sore harinya akan dikembalikan. Saya tidak tahu perbincangan apa di situ. Disitulah terjadi percakapan di dalam konferensi pers. Kemudian Dodi diwakili. Saya kira Dodi juga paham, walaupun yang menyampaikan itu adalah lawyer dari saudara Dodi, mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima kondisi itu dan yang dianggap saya berpihak itu salah. Lalu kemudian dari dampak itu, saudara penasihat hukum Dodi mengatakan bahwa hendaknya Ketua Komnas Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang perempuan. Kalaupun laki-laki yang memimpin Komnas Perlindungan Anak harus berjiwa perempuan. Oh, ini sungguh konyol dan menakutkan dan menyakitkan. Karena penasihat Dodi itu tidak memahami siapa Aris Merdeka Sirait. Gagal paham menilai saya. Saya ini adalah sahabat anak Indonesia yang memberikan perhatian pada anak-anak di Indonesia. Saya ingatkan kepada Dodi, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini dan hentikan menyatakan saya harus diganti. Sangat luar biasa. Saya kecewa terhadap itu. Oleh karena itu, mohon pernyataan itu saya harapkan pernyataan yang tidak diulang lagi. Pahami seorang Aris Merdeka Sirait. Tidak ada hak Anda mengatakan bahwa saya harus diganti dari Komnas Perlindungan Anak karena ada mekanisme yang bisa dilakukan. Selain saya sakit, meninggal dunia, mengeksploitasi lembaga, maka patut Forum Nasional menghentikan saya. Tetapi bukan pengacara Dodi, saudara Jamal. Maaf kalau saya berbicara keras seperti ini. Inilah penjelasan saya supaya ini clear, ya, supaya ini clear. Anda gagal paham menilai seorang Aris Merdeka Sirait dan mekanisme penggantian pengurus ketua itu ada mekanisme Forum Nasional. Itu peringatan saya kepada Dodi. Mari duduk bersama untuk menyelesaikan itu demi kepentingan terbaik Gala. Saya masih membuka diri untuk melakukan itu demi kepentingan terbaik anak.